Halo, para sobat Kristus. Jumpa lagi di channel Pakat Dadakan. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh dari media massa. Nah, sobat-sobat Kristus, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tetapi ada juga pilihan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarlah kami untuk setia hanya kepadamu. Mampukanlah kami belajar bagaimana Engkau setia pada pilihan kasih, sehingga begitu banyak orang yang terangkat kemanusiaannya. Buatlah kami semakin tangguh dalam menyikapi tawaran, dan buatlah kami semakin dewasa dengan tantangan itu. Buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat Kristus, media yang dapat kita lihat, dapat kita bagi jenisnya, ada internet, ada televisi, ada radio, ada majalah, dan ada koran. Koran dan majalah adalah media cetak, sementara radio, televisi adalah media elektronik. Begitu juga internet. Bahkan dengan adanya internet, sekarang koran dan majalah pun sudah merambah ke media elektronik. Kita kenal ada koran online, ada majalah-majalah online. Nah, apa sih pengaruh media dalam kehidupan kita? Media itu mendekatkan manusia satu dengan yang lain. Ada conference call yang akrab dengan kita adalah seperti ini, video call, atau yang antara dua device saja, benar-benar video call, tapi juga bisa melalui grup, kelompok. Dan di masa pandemi corona, kita semakin akrab dengan video conference, video call dengan banyak orang. Belajar, rapat, seminar, kita lakukan dengan online. Dengan adanya media, mendekatkan manusia satu dengan lain, mendekatkan kita dengan orang lain. Bahkan sekarang dengan orang yang tidak kita kenal. Media juga melibatkan kita dengan peristiwa di belahan bumi yang lain. Dengan adanya media, sekarang apa yang terjadi di belahan dunia lain kita tahu. Oh, beberapa waktu yang lalu terjadi gempa. Oh, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana ini. Atau mungkin apa yang terjadi dengan keluarga kita dengan cepat sampai pada kita. Kita semakin terlibat dengan peristiwa di berbagai belahan dunia. Penyampaian informasi juga lebih variatif. Kita lihat bisa dalam bentuk poster, infografis,
bisa dalam bentuk komik atau bisa dalam bentuk meme. Ini dalam satu tema lingkungan hidup bisa. Jadi informasi bisa tersampaikan secara variatif. Bukan informasinya yang variatif, tapi cara penyampaiannya. Kemudian media juga berpengaruh dari pihak sponsor atau pemilik media. Apa pengaruhnya? Media bisa menciptakan keprihatinan. Sponsor media itu ingin menyampaikan ada sesuatu yang perlu kita prihatinkan. Prihatin tentang perang, maka ditampilkan wajah perang Suriah, contohnya. Atau bencana, ditampilkan seperti ini. Diharapkan penonton, pemirsa prihatin dan peduli. Atau juga agar masyarakat peduli pada kasus HAM. Contohnya ini. Media menyampaikan negara masih hutang janji. Agar banyak orang prihatin pada masalah yang diangkat oleh media. Media juga menyampaikan informasi. Sponsor, ayo pakai masker. Kemudian membentuk opini umum yang mendidik. Indonesia lawan Corona, mengenal social distancing. Ini pesan sponsor. Nah, untuk hiburan, ya, pembuat meme ini, sebagai capres pilihan saya tidak bisa berjanji, kita jalani saja dulu, siapa tahu cocok. Ini dalam rangka semata-mata hiburan, atau memang acara-acara yang benar-benar untuk menghibur. Televisi ada ini, ada acara ini atau ini, dan di internet, media internet, kita bisa ketemu ini. YouTube atau di lebih kalangan pribadi ada Instagram dan Facebook. Kemudian media juga bisa berpengaruh secara tidak sengaja. Ini pengaruh yang tidak disengaja atau terjadi saja. Media memunculkan budaya baru di tengah masyarakat. Ini tidak disengaja. Atau juga pengaruh yang tidak disengaja lain adalah media membuat ada cara berpikir yang baru, pola pikir yang baru yang menghasilkan juga perubahan tingkah laku, new result, dari new mindset menjadi new result. Nah, sobat-sobat Kristus, apa yang sudah kita lihat tadi itu cukup positif. Tetapi pengaruh media juga ada yang mengarah ke negatif. Mari kita lihat apa sih pengaruh negatif media. Ya, contohnya adalah budaya lokal, budaya tradisional itu akan semakin tersingkir oleh media sekarang. Coba lihat
Wayang online. Wayang adalah budaya lokal yang berusaha eksis dengan mencoba dengan masuk ke dunia budaya baru online. Tetapi kemudian ketika dibenturkan dengan budaya yang lebih menarik, bandingkan antara pagelaran wayang dengan film, mana yang kemudian lebih menarik? Ini salah satu negatifnya. Budaya lokal semakin terpinggirkan, maka terus mencari cara-cara agar tetap eksis. Siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia. Media itu berperan mengusung calon politik itu di bidang politik, belum di bidang yang lain. Ingat, siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai teknologi, ia akan menguasai dunia. Nah, kemudian sekarang ini bisnis yang laku itu toko online, itu marak. Tidak perlu pergi kemana-mana, bisa belanja. Dulu orang takut dengan ongkos kirim, sekarang diberi gratis, promo gratis ongkir. Bisnis ini adalah bisnis yang laku. Tetapi di balik itu memunculkan budaya konsumerisme, hedonisme, materialisme. Ini pengaruh juga, cukup negatif. Efek dari adanya media-media ini. Lagi, tren yang berkembang, gaya rambut, gaya pakaian, ini juga mempengaruhi gaya rambut dan pakaian di diri kita. Mungkin sebagian besar dari kita. Atau tontonan yang kita lihat di media itu juga mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kita melihat orang merokok, wah keren, ikut-ikutan merokok. Orang pakai narkoba, minum minuman keras, mau coba-coba. Wah, di film itu kok mereka hidup bersama, tidak ada yang mempermasalahkan, ditiru. Wah, di drama itu yang dibully tidak melawan, yang membuli tidak tersentuh. Aku juga mau coba. Akhirnya muncul kekerasan juga, dan juga terjadinya kasus rasisme. Bukan hanya tentang ras, tapi juga lain-lain, agama dan lain-lain. Ini semua terpengaruh juga secara sadar tidak sadar. Ini terpengaruh dari apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita lihat di internet, apa yang kita baca di koran, apa yang kita dengar di radio. Sadar tidak sadar, ini mempengaruhi juga hidup kita.
lagi. Kalau kita lihat ada perang TV. TV menampilkan apa-apa semua. Ada tentang partai, tergantung pemiliknya. Sekarang banyak channel TV. Sementara kita tidak bisa nonton lagi. Tetapi ini secara tidak sadar akan memasuki kehidupan kita. Kita dicekoki oleh media, disuap informasi oleh media. Apa yang disuap? Seperti ini. Media menampilkan apa yang ingin dia tampilkan agar kita lihat. Kejadiannya mungkin seperti ini. Tapi media memberi sudut pandang seperti ini. Nah, sobat-sobat Kristus, dari sini pakar dadakan ingin mengajak agar kita bersikap kritis terhadap apa yang kita hadapi di media, entah itu media massa, cetak dan elektronik, maupun juga media internet, media sosial. Kita perlu menyikapi secara kritis kebenaran, kebaikan yang ada di balik yang kita lihat, yang kita dengar. Dan sebelum kita menyebarluaskan, kita sharingkan, kita berbagi dengan orang lain, kita perlu telah kebenaran. Maka ingatlah agar kita selalu menyaring sebelum kita men-sharing. Saring sebelum sharing. Itu sangat penting. Nah, secara tidak langsung juga media ini mempengaruhi hal ini juga. Merubah jadwal kehidupan kita. Karena internet, karena game online, hidup jadi tidak teratur. Anak juga tidak jelas, seperti orang kecanduan, tidak bisa lepas. Ketika kumpul bersama keluarga juga akhirnya sibuk masing-masing. Bapak cara bapak, ibu cara ibu dengan handphonenya, anak bermain sendiri tetap, atau ketika mau ngerjakan PR, main sebentar, tapi nyatanya kembali ke sini, tidak berhenti. Ini sadar tidak sadar ya. Ini lain lagi. Ini contoh di mana kriminal mungkin terpicu ketika orang tidak lagi melihat itu sebuah film fiksi, tapi dia ambil begitu melekat kehidupannya, kemudian dia tiru. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau tidak salah itu quotes dalam film ini. Nah, ketika menonton adegan seperti ini atau seperti ini, begitu dekat dengan kehidupan remaja, atau seperti ini, wah keren-keren balap-balapan. Ini yang mungkin mempengaruhi ya, contohnya. Oke, sobat Kristus, media sosial itu memiliki manfaat dan akibat. Maka telah Allah masing-masing. Apa sih manfaat media sosial bagiku? Dan apa akibatnya bagiku?
Dan sebagai pertanyaan reflektif, apakah kita sering berkumpul? Ketika berkumpul ternyata hidup dengan cara sendiri-sendiri bersama teman-teman, yang ketika jauh saling kontak dengan handphone, ketika sampai berkumpul bersama tetap kontak dengan teman yang jauh, teman yang dekat ya tetap diabaikan. Apalagi ketika kita refleksikan dengan kehidupan iman kita, apakah kita masih mau dekat dengan Kristus, Yesus, atau tidak? Jangan-jangan datang ke gereja tetap tidak lepas dari handphone. Lagi, ketika ada yang berkelahi, apa yang dilakukan? Melerai atau justru merekam dan memposting? Nah, maka pertanyaan pendalamannya, bagaimana tanggapan kita mengenai gambar? Seharusnya apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar kejadian? Menurutmu, apa sih penyebab hal itu bisa terjadi? Dan mungkinkah hal tersebut terjadi di sekitar kita? Mengapa? Ini pertanyaan reflektif kita. Maka, sebagai penutup pembahasan kali ini, ada kata-kata bijak. Jika kau orang baik, jangan pernah membuat story berisi foto penampakan atau video mengagetkan pada malam hari. Karena jika kau melakukannya, berarti kau telah membuat seseorang sedikit kecewa dengan perbuatan. Apalagi perempuan kan suka kaget. Gimana kalau HP-nya jatuh tepat di wajahnya? Sedikit humor, tetapi ini juga perlu kita ingat dan perhatikan. Oke, sahabat Kristus, marilah kita tutup pembahasan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, ajarlah kami untuk setia hanya kepadamu. Kami sadar bahwa kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan media sosial, adalah anugerah-Mu bagi kami anak-anak. Buatlah kami menyadari dan menggunakan anugerah itu dengan baik dalam kehidupan kami. Semoga kami semakin dewasa dan semakin bertanggung jawab dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Sobat Kristus, sampai jumpa di video pembahasan berikut. Bersikap kritis tentang ideologi-ideologi di sekitar kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.